refleks dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan refleks fisiologis dan patologi. Yang pertama yaitu pemeriksaan refleks fisiologis. Yang pertama, pemeriksaan refleks bisep. Pasien lengan dalam keadaan rileks, kemudian posisi lengan dengan sedikit fleksi serta sedikit pronasi. Letakkan jari pemeriksa di atas tendon musculus bicep pada costa anticubiti. Ketuk jari pemeriksa seperti ini. Kemudian lihat adanya kontraksi otot bicep dan timbulnya gerakan fleksi dan supinasi pada lengan bagian bawah. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu refleks tricep. Posisi pasien, lengan atas rileks, kemudian lengan pasien pada posisi fleksi atau diekstensikan pada sendi siku dengan tangan menyilang di garis tengah tubuh. Seperti ini. Rileks. Selanjutnya, genggam pergelangan tangan pasien di bagian sini. Kemudian ketuk di bagian tendon tepat di atas siku, serta lihat adanya refleks di pergerakan lengan bagian bawah. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu refleks brachioradialis. Lengan pasien dalam kondisi rileks, lengan bawah sedikit fleksi. Kemudian ketuklah tendon musculobrachioradialis kurang lebih 5 cm di atas pergelangan tangan. Seperti ini. Setelah digenggam seperti ini, lalu ketuklah tendon musculobrachialis. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu refleks patella. Pasien duduk dengan tungkai menjuntai ke bawah, kemudian ketuklah tendon musculus quadriceps femoralis di bagian sini. Setelah itu nilai reaksi otot quadriceps dan lihat ada atau tidak adanya ekstensi tungkai bagian bawah. Kita ketuk seperti ini pada tendon. Kita ketuk di tendon. Pasien selanjutnya refleks patella. Pasien duduk dengan tungkai menjuntai seperti ini. Setelah itu ketuklah tendon pada musculus quadriceps femoralis di bagian sini. Setelah itu nilai reaksi otot quadriceps dan lihat ada atau tidak adanya ekstensi tungkai bagian bawah. Kita ketuk seperti ini. Jika ada reaksi di tungkai bagian bawah, berarti refleks patella pada kaki pasien normal. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan patologi. Yang pertama, refleks tremor, gores tangan pasien diangkat seperti ini, kemudian dipegang pada jari bagian tengahnya. Nanti pada saat saya menggerakkan jarinya jangan digerakkan ya, jangan ikut menggerakkan. Pegang pegang jari bagian tengah, kemudian goreskan seperti ini. Jika negatif, tidak akan terjadi gerakan pada jari-jari lainnya. Seperti itu. Tetapi jika hasilnya positif, maka akan terjadi fleksi pada 4 jari lainnya. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu refleks Hoffman. Tangan pasien diangkat seperti ini, kemudian dipegang jari tengahnya. Berikan goresan pada kuku di jari tengah. Jika hasilnya negatif,
maka tidak akan terjadi gerakan apapun. Tetapi jika hasilnya positif, maka akan terjadi gerakan fleksi pada 4 jari lainnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu refleks Larry. Posisikan lengan pasien lurus seperti ini, bertumpu dengan lengan pemeriksa. Kemudian fleksikan pada pergelangan tangan semaksimal mungkin seperti ini. Seperti ini. Nah, jika hasilnya negatif, maka tidak akan terjadi gerakan apapun. Tetapi jika hasilnya positif, maka siku pasien pada saat digunakan seperti ini, itu akan nekuk seperti ini. Yang keempat, refleks Mayer. Posisikan tangan pasien dalam keadaan supinasi seperti ini. Lakukan fleksi pada jari bagian tengah seperti ini. Nanti kalau jarinya saya gerakkan, jari yang lain tidak usah ikut gerak ya. Difleksikan seperti ini. Jika hasilnya negatif, maka akan terjadi oposisi ibu jari. Tetapi jika hasilnya positif, maka tidak akan terjadi oposisi ibu jari. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu refleks Babinski. Pada refleks Babinski itu akan diberikan goresan pada telapak kaki pasien dengan letter L dari bagian atas ke bagian bawah seperti ini. Nah, jika hasilnya negatif maka tidak akan terjadi apapun. Tetapi jika pada saat dilakukan gerakan lateral dari bawah ke atas hasilnya positif, itu akan terjadi gerakan dorsal fleksi pada ibu jari dan terjadi gerakan abduksi ke arah lateral pada 4 jari lainnya. Nah, ini jarinya gerak. Itu hasilnya positif. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang keenam, refleks cadok. Pada refleks cadok ini dipegang bagian pergelangan kaki, kemudian digoreskan seperti ini. Jika berikan goresan pada kaki bagian bawah yaitu malleolus medial seperti ini ya. Jika hasilnya negatif, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi pada saat digerakkan seperti ini, jika hasilnya positif akan terjadi dorsal fleksi pada ibu jari. Nah, seperti ini jadi ibu jarinya ini akan gerak dan juga 4 jari lainnya. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu refleks Oppenheim, yaitu pada bagian ostibia atau cruris panjang ini, itu kita berikan goresan seperti ini. Jika tidak terjadi apapun, itu hasilnya negatif. Tetapi jika terjadi abduksi lateral ke arah lain, maka hasilnya positif. Seperti itu. Selanjutnya yaitu refleks Gordon. Pada pemeriksaan ini dipegang bagian betis bawah, dipencet ataupun diremas. Jika tidak terjadi apapun, maka hasilnya negatif. Tapi pada saat dipencet ataupun diremas seperti ini dan menunjukkan adanya pergerakan lateral ke arah lain, maka hasilnya positif. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu refleks Schaeffer. Caranya dipegang bagian tendon sini seperti ini, dipencet ataupun diremas. Jika tidak terjadi apapun, maka hasilnya negatif. Tetapi jika hasilnya positif, maka akan terjadi abduksi lateral ke arah lain atau ini dorsal fleksi pada ibu jari. Seperti itu.